Pada deskripsi video, klik tautan untuk menuju ke situs web Infinity Free agar Anda bisa mengikuti tutorial ini mulai dari halaman tersebut. Saya akan klik daftar sekarang, lalu saya akan memasukkan alamat email saya, dan kemudian saya akan memilih kata sandi. Kemudian setujui bahwa Anda telah membaca syarat layanan, dan terakhir klik daftar. Di sini Anda akan diminta untuk memverifikasi alamat email Anda, jadi saya akan membukanya di tab baru. Saya akan mencari email dari Infinity Free, lalu saya akan klik verifikasi alamat email. Sekarang kita bisa menutup tab-tab ini untuk sementara, dan saya akan klik konfirmasi. Di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki 0 dari 3 akun hosting gratis. Untuk membuat satu, klik buat akun, dan seperti yang Anda lihat, kita akan mendapatkan beberapa iklan selama proses pendaftaran. Saya akan menutup yang ini, lalu saya akan menggulir ke bawah. Kita bisa melihat di sini adalah paket hostingnya. 3 yang ini berbayar, tapi kita akan mulai dengan yang gratis, dan sekali lagi, dari segi fitur, ini sangat sederhana. Tapi saya akan klik buat sekarang, lalu di sini kita ingin memilih nama domain kita. Ini gratis, dan kita bisa menambah atau mengubahnya nanti. Saya suka menggunakan ekstensi domain yang berbeda, FreeNF, dan untuk subdomain kita hanya perlu memilih sesuatu yang unik. Untuk tutorial ini, saya akan menggunakan Medix Infinity Free WordPress 2.free.nf, dan saya akan klik cek ketersediaan. Sepertinya tersedia, dan Anda bisa mengubah label akun ini jika mau. Saya akan biarkan ini di sini. Infinity Free akan tambahkan lagi nama pengguna akun untuk kita. Mereka juga akan membuatkan kata sandi akun, tapi saya akan mengubahnya, dan saya akan memasukkan kata sandi saya sendiri, lalu klik di sini untuk membuka persetujuan email dan menyatakan saya setuju. Kemudian, klik buat akun, dan Infinity Free akan mulai menyiapkan hosting kita. Dari riset saya, proses ini berlangsung cukup cepat, dan Anda bisa lihat di sini, ini adalah nama pengguna akun yang dibuat secara otomatis untuk Anda. Sekarang proses Anda mungkin memakan waktu sedikit lebih lama, tapi di sini kita bisa melihat domain kita. Saya akan menyalin ini, klik kanan lalu salin, dan di tab baru saya akan tempel dan cari, dan di situ tertulis bahwa domain kita sudah siap. Jadi saya akan menutup ini, lalu kembali ke akun Infinity Free. Kita ingin pergi ke Control Panel. Lalu di sini klik saya setuju. Jadi sekarang kita sudah punya akun dan hosting gratis, kita sudah siap saatnya untuk menginstal WordPress. Proses ini memang tidak sesederhana di control panel ini dibandingkan dengan menggunakan penyedia hosting berbayar, tapi tetap saja cukup mudah untuk diikuti. Setelah Anda berada di halaman ini, mari kita gulir ke bawah. Di bawah bagian perangkat lunak, buka Soft Oculus Apps Installer. Setelah kita berada di halaman ini, Anda seharusnya melihat WordPress di bagian script teratas. Temukan, lalu klik install. Di sini, Anda akan melihat domain Anda di drop-down ini, dan saya akan klik quick install untuk mengubah beberapa pengaturan kita di bawah sini. Gulir ke bawah ke bagian akun admin ini. Di sini, kita akan membuat informasi login yang akan kita gunakan saat ingin mengedit situs WordPress kita. Saya akan klik di sini untuk memasukkan nama pengguna baru, lalu saya akan sembunyikan kata sandi ini dan menggantinya. Saya akan tetap menggunakan email admin ini, karena ini adalah email yang sama dengan yang saya gunakan untuk mendaftar di Infinity Free. Saya akan gulir ke bawah, lalu klik install, dan berdasarkan pengujian saya, proses ini selesai dengan sangat cepat. Dan di sini kita mendapatkan ringkasannya. Saya akan klik kanan pada tautan ini dan membukanya di tab baru. Jika kita naik ke atas, Anda bisa melihat bahwa domain kita telah berubah dari halaman parkir yang awalnya ditampilkan oleh Infinity Free. Ini adalah indikasi yang baik bahwa instalasi WordPress kita berhasil. Mari kita tutup ini, lalu di bawah domain kita terdapat URL administrasi kita. Anda bisa lihat ini sama kecuali tambahan WP admin. Mari salin domain lengkap ini, klik kanan pada teks, lalu salin, kemudian buka tab peramban baru dan tempelkan domain tersebut di sana. Dari halaman WP admin ini, kita dapat masuk menggunakan kredensial yang baru saja kita buat. Ini adalah nama pengguna admin, lalu saya akan memasukkan kata sandi saya di sini dan masuk besar.
Sekarang kita telah masuk ke WP Admin, dan disinilah kita dapat mengontrol situs WordPress kita. Anda akan melihat bahwa kita saat ini berada di tab Dashboard, dan langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan setelah berada di WP Admin adalah menginstal tema untuk situs web kita. Tema mengatur warna, font, dan tata letak situs kita, dan kita akan menginstal tema gratis populer bernama Astra. Untuk melakukannya, turun ke bagian tampilan, lalu klik tema. Setelah di sini, klik tambah tema. Anda mungkin sudah melihatnya, tapi jika belum, cari tema Astra di sini. Lalu saya akan pilih dan klik install. Setelah proses instalasi selesai, klik aktifkan. Sekarang tema kita sudah terpasang, kita akan menambahkan plugin Starter Templates. Plugin bekerja seperti aplikasi untuk situs web Anda. Plugin menambahkan fitur baru persis seperti aplikasi di ponsel Anda. Starter Templates memberi Anda akses ke ratusan template situs web yang dirancang secara profesional dan mudah untuk dikustomisasi serta gratis. Untuk menginstalnya, mari kita ke bagian kiri, ke plugin, lalu setelah itu, klik tambah plugin. Di sebelah kanan atas, klik untuk mencari plugin dan ketik Starter Templates. Gulir ke bawah, dan inilah yang kita inginkan. Saya akan klik install sekarang. Dan seperti tema kita tadi, setelah terinstall, klik aktifkan. Itu akan membawa kita ke daftar plugin yang sudah terpasang, dan di bawah Starter Templates, klik mulai. Di layar ini kita ingin membangun website kita dengan Classic Starter Templates. Jadi klik bangun dengan template, dan di sini kita akan menggunakan Block Editor. sebagai page builder kita. Block Editor Editor. adalah pembuat halaman drag and drop untuk WordPress yang memungkinkan Anda mengedit situs secara visual tanpa menulis kode. Klik untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Sekarang mari kita pilih template untuk situs. Template memberi desain siap pakai yang bisa langsung digunakan sehingga situs terlihat profesional sejak hari pertama. Anda bisa menelusuri template berdasarkan kategori ini, dan jika kita gulir ke bawah, Anda akan melihat template ditandai sebagai premium. Semua yang lain gratis, dan Earth adalah salah satu yang saya suka gunakan karena cocok untuk berbagai jenis situs. Ketika Anda menemukan template yang Anda suka, silakan pilih template tersebut. Jika Anda masih ragu atau ingin mengganti, Anda bisa klik kembali di sini, dan Anda selalu bisa memilih yang baru, tapi saya akan lanjut dengan Planet Earth. Pada tahap ini, Anda bisa mengunggah logo, mengubah pasangan font, atau palet warna Anda, tapi saya akan lanjut dengan opsi default saja, lalu klik lanjutkan. Di layar ini, Anda dapat turun dan mengeklik lewati langkah ini, dan Anda tidak perlu membagikan info Anda di sini jika tidak mau. Pastikan untuk mengeklik bahwa Anda mengerti, lalu Anda dapat mengeklik kirim dan buat situs web saya. Anda akan melihat kemajuan saat situs web Anda dibangun, biasanya memakan waktu beberapa menit. Disitulah kita mulai, yang memakan waktu 48 detik. Silakan lanjutkan dan klik lihat situs web Anda. Di tab baru, domain Anda akan terbuka dan Anda akan melihat template yang baru saja kita pilih dan pasang. Mari kita gulir ke atas, dan dengan template terpasang, sekarang kita bisa mulai menyesuaikan situs Anda menggunakan antarmuka drag and drop sederhana dari Elementor.